Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Aditya Ardiansyah dari semester 2A. Di sini saya akan mereview materi yang sudah diberikan oleh dosen Ibu Profesor Dr. Hajaini Nuraini SHMH dan Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH, yaitu tentang bab 7 alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana yaitu alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau tindak pidana, tetapi tidak dapat dipidana. Alasan seseorang tidak dapat dipidana karena perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana tidak merupakan tindak pidana karena tidak bersifat melawan hukum. Perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan tindak pidana. Sebagai pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, karenanya tidak ada kesalahan. Atas dasar itulah doktrin atau ilmu hukum membedakan atas alasan pembenar dan alasan pemaaf. Yang pertama ada alasan pembenar, yaitu alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. Alasan pembenar terbagi dalam: yang pertama, alasan pembenar umum, terdiri dari A. Daya paksa atau keadaan darurat diatur dalam pasal 48 KUHP. B. Bela paksa, pasal 49 KUHP. C. Melaksanakan perintah undang-undang, pasal 50 KUHP. Perintah jabatan yang sah, pasal 51 ayat 1 KUHP. Yang kedua, alasan pembenar khusus, terdiri dari A. Dokter dan para saksi yang menghadiri perkelahian tanding, pasal 186 ayat 1 KUHP. Pencemaran demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri, pasal 310 ayat 3 KUHP. C. Yang dihina dengan putusan hakim yang menjadi tetap dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan, pasal 314 KUHP. Alasan pembenar di luar undang-undang, hukum disiplin dari orang tua atau guru. B. Kewenangan jabatan dari dokter, apoteker, penyelidikan ilmiah. C. Fungsi negatif dari sifat melawan hukum material, misalnya Ares Hogerat tentang dokter hewan, putusan MA tentang Markus Effendi. Selanjutnya alasan pemaaf, yaitu alasan yang meniadakan kesalahan pelaku tindak pidana sehingga pelaku yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf terdiri dari: yang pertama, alasan pemaaf umum. Alasan tersebut terbagi menjadi 4. Yang pertama, ketidakmampuan bertanggung jawab. Yang kedua, daya paksa dalam arti sempit. Yang ketiga, bela paksa yang melampaui batas. Dan yang keempat, perintah jabatan yang tidak sah. Selanjutnya, alasan pemaaf khusus, yaitu mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam arti umum, penarikan kembali pembujukan untuk melakukan kejahatan. Selanjutnya, tidak melaporkan kepada yang berwajib atau yang terancam apabila ada kejahatan yang tertentu, pencurian antara suami istri, dan yang terakhir, insubordinasi tidak jadi. Selanjutnya, alasan pemaaf di luar undang-undang. Yang pertama, tidak ada kesalahan sama sekali atau taksi. Dan yang kedua, alasan peniadaan pidana putatif. Demikian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.